Putra Rahasia Tuan Daniswara episode 25. Kamu kembali hanya karena wasiat dari ayahmu. Kamu menginginkan aku dan Devano hanya karena wasiat itu. Bagaimana mungkin kamu bisa sekejam ini dengan kami? Sialan, siapa yang sudah mengatakan hal itu? Sarah menggelengkan kepalanya. Katakan, apa Arman yang mengatakannya padamu? Tidak penting siapa yang mengatakannya. Yang terpenting adalah bahwa itu benar-benar kenyataan, bukan? Kamu mencari Devano dan menikahiku hanya karena wasiat itu. Benar kan apa kataku? Ya, tanpa diduga, Devon menjawab dengan kata itu. Jika memang iya, apa yang akan kamu lakukan? Tantang Devon. Sarah sempat ternganga karena kejujuran lelaki itu. Sarah berpikir bahwa mungkin Devon akan mengelak hingga membuat hatinya luluh dan percaya lelaki itu. Tapi nyatanya, Sarah menggelengkan kepalanya, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Kenapa kamu melakukannya? Kenapa kamu melakukan ini pada kami? Lirih Sarah dengan air mata yang sudah tumpah dari pelupuk matanya. Devon tidak bisa menjawab, ia hanya mematung menatap tajam ke arah Sarah. Tidak bisakah kamu melihat ketulusanku? Tanya Sarah kemudian. Aku mencintaimu. Bagaimana mungkin kamu menyakitiku hingga seperti ini? Tubuh Devon menegang dengan ucapan tersebut. Segera ia menghindar dari Sarah, menjauh dan membelakangi tubuh Sarah. Jangan bawa-bawa cinta dalam masalah ini. Aku bukan orang yang paham tentang cinta. Desisnya tajam. Sarah bahkan sudah melihat telapak tangan Devon saling mengepal satu sama lain, seakan lelaki itu marah dengan ungkapan cintanya. Jika aku bisa memilih, maka aku akan memilih untuk tidak jatuh cinta dengan orang sepertimu, ucap Sarah kemudian. Devon membalikkan tubuhnya kembali, menatap Sarah dengan marah. Ucapan Sarah benar-benar menyinggungnya. Lalu, apa kamu akan jatuh cinta dengan orang miskin seperti Putra? Atau dengan orang yang patuh seperti Arman? Silahkan. Aku tidak butuh cintamu, Sarah. Hati Sarah benar-benar hancur karena ucapan lelaki itu. Tapi aku mencintaimu. Sarah tak ingin berhenti mengatakan hal itu. Aku mencintaimu walau kamu memperlakukanku seperti ini. Aku tidak butuh cintamu. Devon berseru keras. Ia tidak suka mendengar pernyataan cinta Sarah. Karena itu melemahkannya. Devon akan pergi meninggalkan Sarah dan mengakhiri pertengkaran mereka. Tapi perkataan Sarah menghentikan langkahnya. Bagaimana jika aku pergi? Pergi? Kamu dan Devano tidak akan pergi kemana-mana. Desisnya tajam sembari melenggang pergi. Sarah terduduk di atas ranjangnya dan ia menangis. Devon sama sekali tidak menginginkannya, apalagi cintanya. Ia terikat di dalam rumah ini, terikat dengan kekuasaan lelaki itu, bukan dengan cinta lelaki itu. Sampai kapan? Sampai lelaki itu bosan lalu menendangnya pergi? Atau sampai lelaki itu mendapatkan apa yang ia mau, setelah itu mencampakkannya seperti yang terjadi dulu? Sarah tak bisa membayangkan hal itu terjadi. Itu membuatnya sakit. Malam itu, Sarah sedang di dalam kamar Devano dengan putranya. Ia bermain di sana sepanjang malam, lalu menidurkan Devano meski bocah itu belum juga menutup matanya. Sarah membacakan cerita untuk Devano, tapi Devano sesekali bertanya dengan pertanyaan polosnya. Hal itu membuat Sarah tersenyum dengan kelakuan lucu putranya tersebut. Devano suka punya adik? Tanya Sarah dengan hati-hati. Ia memang belum memberitahukan kabar bahagia tersebut pada orang lain kecuali Risa dan Devon. Suka kalau laki-laki, jawabnya polos. Sarah tersenyum. Kalau perempuan? Nggak mau, nanti cengeng. Lagi-lagi Devano menjawab dengan kepolosannya. Sarah tersenyum geli dibuatnya. Devano,
Kalau Mama pergi, Devano mau ikut Mama atau Papa? Tanyanya dengan sungguh-sungguh. Mama mau pergi kemana? Cuma jalan-jalan sebentar. Mama jangan pergi. Devano suka tinggal di sini. Makanannya enak-enak, mainannya banyak. Devano suka sama Papa, dan Devano suka main di kolam renang. Air mata Sarah jatuh dengan sendirinya. Ia tahu bahwa ia tidak akan bisa memberikan apa yang sudah diberikan Devon pada Devano. Devano pantas mendapatkan kebahagiaan. Fasilitas yang diberikan Devon pada Devano pantas dinikmati oleh putranya itu. Ia tidak bisa egois dan memaksakan kehendaknya untuk mengajak Devano pergi dan melepaskan apa yang telah diterima Devano dari Devon. Ia cukup tahu diri bahwa ia tidak akan bisa menuruti apapun keinginan Devano. Devano akan susah jika ikut hidup bersamanya. Apalagi ketika dirinya sendiri tidak yakin bahwa ia mampu bertahan hidup tanpa Devon di sisinya. Mama cuma mau pergi sebentar. Kemana? Sebentar saja dan tidak jauh. Sarah lalu memeluk erat tubuh Devano. Devano suka tinggal di sini. Devano lebih suka Mama tetap di sini. Bisik Devano dalam pelukan Sarah. Hal itu membuat Sarah tak kuasa menahan tangis hingga terseduh-seduh. Ya Tuhan, bagaimana mungkin ia bisa seegois ini? Hanya karena cintanya yang tak terbalas, ia memilih meninggalkan putranya. Pagi itu, Sarah mendatangi Devon. Devon tampak sebal melihat kedatangannya. Ya Tuhan, bahkan lelaki itu tampak enggan menatap ke arah Sarah. Apalagi yang kamu inginkan? Tanya Devon dengan nada enggan ketika lelaki itu lebih fokus memasang dasinya sendiri. Aku sudah memutuskan. Aku akan pergi. Sudah kubilang, kamu dan Devano tidak akan pergi kemana-mana. Devano akan tetap tinggal di sini. Aku akan pergi sendiri. Devon tersenyum miring. Bagus. Jadi hanya karena masalah sepele ini, kamu mau ninggalin anak kamu sendiri? Ini bukan masalah sepele. Kamu sudah memanfaatkan kehadiran kami. Dan kita tidak bisa bersama karena aku tidak bisa membalas cintamu. Devon memotong kalimat Sarah. Egois sekali kamu. Jika aku egois, maka aku akan pergi begitu saja dan memaksa Devano ikut denganku. Tapi aku tidak bisa melakukan itu. Devano suka tinggal di sini. Dia bahagia dan kehidupannya tercukupi. Dan aku mengalah untuk masa depannya. Lalu bagaimana dengan masa depan anak dalam kandunganmu? Kenapa kamu tidak mengalah demi dia? Desis Devon tajam. Kamu tidak menginginkannya. Jadi aku akan berusaha membesarkannya sendiri semampuku. Wow, sombong sekali. Sarah menghela napas panjang. Aku cuma mau kamu bersikap baik pada Devano. Dia putramu. Aku ingin dia bahagia dan mendapatkan semua haknya. Semua yang tidak dapat kuberikan padanya. Jangan menyayanginya hanya karena wasiat itu. Kamu ngajarin aku. Walau kamu tidak memintanya, aku akan menyayanginya seperti menyayangi diriku sendiri. Camkan itu. Sarah mengangguk. Kalau begitu, aku bisa pergi dengan tenang. Lirihnya. Devon emosi dengan ucapan Sarah. Katakan, kemana kamu akan pergi? Sarah menggelengkan kepalanya. Ia tidak akan mengatakan kemana dia pergi dan di mana dia akan tinggal. Katakan Sarah, agar aku bisa mengirimkan surat dari pengadilan untukmu. Sarah menatap Devon seketika. Kamu akan... Dengan marah Devon berkata, ya, jika kamu memilih pergi, maka aku akan menyelesaikan semua permasalahan kita sampai habis. Pergilah. Jangan kembali lagi.
dan jangan pernah berpikir menemui Devano lagi. Air mata Sarah jatuh dengan sendirinya. Ia tidak menyangka bahwa Devon akan berkata seperti itu. Bagaimana mungkin ia bisa jatuh hati dengan lelaki sekejam ini? Malam semakin larut, dan Devon baru berani pulang ketika waktu menunjukkan jam 9 malam. Sepanjang hari di dalam kantor, Devon banyak berpikir tentang hubungannya dengan Sarah. Sialan perempuan itu. Berani-beraninya ia mengancam Devon dengan pergi. Tapi bagaimana jika Sarah benar-benar pergi? Devon tak mungkin merendahkan harga dirinya untuk meminta wanita itu kembali lagi. Yang benar saja, ia masih memiliki akal sehat. Ia tidak akan melakukan hal sememalukan itu hanya untuk wanita seperti Sarah. Sialan. Karena itulah, hingga jam 9 malam Devon baru berani pulang. Ia takut bahwa ketika ia pulang ke rumah, Sarah sudah tidak ada di sana. Dan benar saja, ketika ia memasuki rumah, rumahnya sudah sepi. Dengan cepat, Devon melangkahkan kakinya menuju ke arah kamar Devano. Membukanya dan Devon bersyukur bahwa Devano ada di sana. Putranya itu tertidur pulas di atas ranjangnya. Tak ada Sarah. Mungkin wanita itu ke kamar mandi. Sarah tak mungkin meninggalkan Devano sendiri. Devon masuk, membuka kamar mandi di kamar Devano, dan tak ada orang di sana. Akhirnya Devon memilih menuju ke kamarnya sendiri. Pasti Sarah ada di sana dan memilih meminta maaf padanya. Tapi ketika Devon memasuki kamarnya, Sarah tak ada di sana. Devon masuk ke kamar mandinya, berharap Sarah ada di sana, tapi tidak. Wanita itu tak ada di sana. Devon lalu membuka lemarinya. Gaun-gaun Sarah masih ada di sana, tapi semua pakaian sederhana wanita itu sudah tak ada di sana. Devon mematung seketika. Sarah benar-benar pergi meninggalkannya. Bagaimana mungkin wanita itu berani melakukan hal ini padanya? Bersambung, nantikan episode 26-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.